Sekarang akan kita coba masukin game kita ke handphone. Dan cara tercepat untuk bisa mencobanya di handphone adalah menggunakan Unity Remote. Unity Remote adalah semacam fitur yang diberikan oleh Unity supaya kita tanpa nge-build bisa mensimulasikan accelerometer, gyroscope, touch, dan segala macamnya pada device kita, handphone kita langsung. Nah, caranya kita akan coba. Jadi pertama, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Pertama, pastikan memang kita sudah di Android. Lalu, kedua adalah kita memastikan bahwa SDK Android kita lengkap. Di sini di bagian Unity ada Edit, Preferences. Di sini itu ada bagian yang namanya kebutuhan dia untuk membuild Android itu nantinya, yaitu JDK dan Android SDK. Pastikan dia sudah tidak ada warning, karena kalau belum terlengkapi biasanya dia ada warning seperti warning warna kuning. Dan untuk melengkapi ini, kalian misalkan masih belum lengkap, kalian bisa ke Unity Hub-nya. Unity Hub itu adalah waktu pertama kali kita buka bikin project seperti ini, dan dimana kita menginstalnya itu dari mode install. Dan kalau kalian mau menambahkan modul-modul tersebut, kalian mesti menggunakan add. Nantinya kalian bisa misalkan sekalian install Unity, ini next. Nantinya pada saat pemilihan versi Unity, setelah itu kalian diminta untuk memilih platform build-nya nanti. Kalian mau apa aja. Salah satu adalah yang dibilang ada di sini. Android build harus dicentang, dan juga jangan lupa mencentang Android SDK maupun OpenJDK yang tadi menjadi syarat yang saya sebutkan di sini tadi. Jadi kalau kalian sudah mencentang lalu di next dan di install, pastinya nanti akan tidak ada masalah, ini sudah terlengkapi. Dan itu biasa ditandai dengan di sini ada icon bahwa memang sudah di-build seperti Android. Punya saya memang ada Android dan WebGL di sini. Dan nantinya di sini sudah tidak ada warning lagi. Itu syarat kedua. Dan syarat ketiga sekarang adalah kita mulai masuk ke handphone kita. Jadi di sini saya coba ambil dulu handphone saya. Ya, jadi sekarang kita pertama download dulu. Aplikasinya itu ada di dalam Play Store. Jadi kita ke Play Store. Di Play Store itu kita sebenarnya tinggal cari yang namanya Unity Remote. Itu aplikasi yang kalau kita lihat, ya itu sebenarnya aplikasi yang gratis. Kita bisa langsung download. Kebetulan karena saya sudah download, saya sudah tinggal open. Dan kemudian kita perlu memastikan kabel yang, karena kita menggunakan koneksi dan menggunakan kabel yang tercolok itu adalah kabel yang pada saat dicolok tidak hanya ada mode USB charging. Jadi dia bisa berganti antara charging only, transfer file, transfer photos. Jadi pastikan kabel kalian memang bisa transfer data. Jadi bukan kabel murah ya, jadi ya sininya. Nah, setelah situ kalian bisa mengganti modenya itu. Biasanya kalau charging only ini tidak terkonek ke Unity-nya, biasanya kita harus ganti ke transfer photos. Jadi kita mesti mengganti modenya itu bukan yang cuma charging, tapi ada transfer photosnya, PTP. Dan satu lagi adalah menyalakan yang namanya USB debugging pada settings. Jadi USB debugging itu adalah bagian dari developer tools, dimana kalau handphone kalian tidak menemukan developer option, itu biasanya setiap handphone berbeda-beda. Kebetulan handphone yang saya pakai adalah Redmi 4. Di sini untuk menyalakan developer modenya itu kita harus ke about, lalu di MIUI versionnya ini saya pencet sekitar 8 kali, nanti dia akan berubah masuk mode developer. Karena saya sudah pernah melakukannya, jadi di situ terlihat no need, tadi di sini kelihatan no need sudah developer. Nantinya mode developer itu akan muncul di bagian more. More-nya yang di bagian bawah ya, di additional settings. Nah, di developer option. Buat beberapa handphone biasanya ada cara sendiri-sendiri. Mungkin kalian bisa cari tahu untuk masuk developer option. Karena yang penting kita hanya perlu menyalakan yang namanya USB debugging, yang memang hanya terdapat di dalam developer option. Di sini kita langsung tinggal nyalain saja seperti ini. Nanti dia akan ada pertanyaan seperti itu. Ya kita bisa oke seperti ini. Kita sudah bisa mulai buka ke Unity Remote-nya. Nah, kita buka Unity Remote-nya seperti ini. Nah, nantinya dari sini kalau kita sudah tadi pastikan semua sudah terlengkapi, sekarang kita kembali ke layar
PC kita, di mana kita bisa lihat setelah itu sudah, kita akan masuk ke bagian settingan satu lagi, di bagian edit. Di sini ada namanya project settings, lalu ke bagian editor. Di editor ini ada settingan device yang masih none, harus kita nyalakan, pindahkan ke any Android device. Nantinya kalau kita play, pastinya nanti di handphone kita juga akan muncul tampilan yang sama dan kita bisa gerakin di handphone kita. Kita coba play. Nah, harusnya pertama kali mulai dia akan mencoba loading agak sedikit lama. Nah, sekarang jadi kelihatan di handphone saya sudah muncul seperti ini. Jadi kita sekarang kalau saya kontrolnya di sini, di sana juga akan ikut bergerak. Saya kontrol di sini, saya gerakin, dia juga akan ikut bergerak. Jadi ini dia belum langsung jadi APK, jadi aplikasinya itu tidak ada di handphone kita. Ini semacam kayak streaming, jadi kayak streaming biasa. Karena untuk build aplikasi ada caranya lagi yang mungkin akan kita bahas di tutorial berikutnya. Ya, saya rasa sekian tutorial kita hari ini untuk Unity Remote. Kalian bisa mencobanya, bisa mencoba sendiri. Thank you for watching.